Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ambo dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru kemudian berhenti sebentar sejenak di Kelok 9 untuk foto-foto update status. Lalu waktu berhenti di Kelok 9 tadi basuolah rombongan. Dalam rombongan itu ada Pak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pak Dr. Audi, ada pula Bapak DPRD Sumatera Barat, Ustadz Irsyad Safar, ada pula Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Buya Mahildi, Buya Marfendi. Ambo sebenarnya sedang ngetes jamaahnya, udah ngapain dah. Ada pula Bapak Wakil Wali Kota Solo, ada pula dikawal di situ oleh Ustadz Jel. Kan kamu apa rombongan kok? Kami akan ke Pekanbaru. Rombongan iko kan ke Pekanbaru, ambo kan ke Padang. Kami berbeda arah. Berbeda arah iko bahasa Arabnya ikhtilaf. Maka ambo pun membayi kabar ke rumah. Ambo ikhtilaf dengan Pak Wakil Gubernur. Ikhtilaf dalam masalah apa? Ambo ke Padang, inyo ke Pekanbaru. Berbeda arah iko bahasa Arabnya ikhtilaf. Apa bedanya dengan khilaf? Ambo tanya ke rombongan kok. Kan kamu Pak? Kami ke Pekanbaru. Dalam rangka apa? Sebab kami dengar di Pekanbaru itu penduduknya 1.200.000. Penduduk Pekanbaru itu 1.200.000. Nan patamo paling banyak orang Minangkabau. Nang kedua orang Jawa. Nang ketiga Melayu. Jadi kami ingin meneliti mana banyak mana orang kami di Pekanbaru. Lalu kemudian ada oleh rombongan yang bertanya, rombongan kau ke Pekanbaru jo? Iya. Mana ke Pekanbaru? Kami tidak tahu, ikut Pak rombongan Wakil Gubernur saja. Nan tidak tahu dalil, nan ikut saja, namanya khilaf. Nan berbeda tahu dalilnya, namanya ikhtilaf. Jadi ambo sederhanakan menurut bahasa ama-ama. Daripada ambo jalehkan menurut etimologi, menurut terminologi, menurut kamus al-muhit, menurut kamus. Nah, jadi mudah. Beko kalau pulang ditanya orang, apa beda ikhtilaf dengan khilaf? Entah Ustadz Baswo di Kelok 9. Kalau tahu dalil namanya ikhtilaf, kalau tidak tahu dalil namanya khilaf. Itu ambo jalehkan di halaman 1. Buku iko tabanya sampai ratui halaman. Insyaallah menjelang subuh selesai. Agi tahu kalau waktu habis ya. Lah habis waktu. Bisa menurut bahasa kalau sagan batuk 3 kali. Lah jaleh tentang ikhtilaf dengan khilaf. Ayatnya cie, tapi ulama memahaminya banyak. Surat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat. Faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu. Ayatnya cie. Tapi ulama bermazhab memahami menyapu kepala. Menurut mazhab Hanafi, menyapu kepala itu hanya 1/4, seperempek kepala. Jadi kepala kau diagi ampek. Cie, 2, 3, ampek. Asal seperempek kepala kanai kena 1/4 kepala sah. Menurut mazhab Hanafi.
Ambo buka peci ko ada dua tujuan. Yang pertama menjalehkan mana akan disapu. Yang kedua, ambo ingin menunjukkan ambo masih muda. Menurut mazhab Maliki, nan disapu itu sado kepala ko. Dari ujung muka sampai ujung belakang. Disapu sadonya. Bekom bawa ajakan mbak acara menyapunya. Maliki. Sedangkan menurut Syafi'i, asal kanai kepala saketek saja sah. Asal kanai saketek saja sah. Ayatnya cie. Tapi manga ulama kok sampai berbeda tiga mazhab dalam masalah iko. Ternyata ketiga-tiganya dari hadis Nabi. Bukan ketiga-tiganya kok membuat agama baru. Iko agama Syafi'i, iko agama Maliki. Tidak. Dari hadis juga. Hadis nampak pertama dari Ibnul Mughirah. Famasaha binasiyatihi. Nabi menyapu ubun-ubunnya. Maka awak semasuk ketek dulu diajar ambil uduk, ambil air dan menetes dari buluh bambu, ubun-ubun saja seketek. Sah. Lalu kemudian hadis yang kedua, ya tawaddau alaihi imamatun qitriyah fa adkhala yadahu. Dimasukkannya tapak tangannya ke sorban. Masuk tapak tangan. Maka ukuran tapak tangan kau saperampek kepala. Kepala awak kau ampek tapak tangan. Cie, 2, 3, ampek. Maka kalau masuk tapak tangan ke dalam sorban, saperampek kepala baru sah. Itu dipagang dek mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki bapagang kepada hadis. Minta tolong pegangkan mikrofon. Oh, jadi. Adik kelas awak kok berani. Tak akan awak minta lo ke wakil gubernur kan? Yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, hadis Nabi, Nabi membasahkan tapak tangannya, sesudah itu inyo sapu dari muka ila qafahu ke tengkuk belakang, sesudah itu inyo sapu lagi ke muka, basam buang ke talingo dengan cie air, satu air. Maka kapalo dengan talingo satu air. Sedangkan mazhab Syafi'i ubun-ubun saja satu air, air nan baru ke talingo dua air. Muhammadiyah pakai majlis tarjih, inyo ambil tarjih mazhab Maliki. Sedangkan Perti inyo ambil mazhab Syafi'i ubun-ubun kemudian talingo lain air dengan 3 kali. Tidak ada masalah. Dulu sampai wacaka antara Perti dengan Muhammadiyah. Kini alhamdulillah tidak ada wacaka sebab tidak sembahyang lagi. Lu anak-anak muda wacaka. Tidak ada, itu cuma gurauan bos saja. Anak-anak muda Minangkabau masih sembahyang, masih sholat insyaallah. Jadi sebenarnya dua-duanya dari Nabi SAW. Jadi tidak benar kalau ada orang berwudu, inyo ambil cie air, inyo sapu kepalanya sampai ke telinga, lalu inyo berkata, ikolah sunnah, sedang selain iko bid'ah. Sebab sadonya mengambil dari hadis. Mari kita kembali kepada sunnah. Sebab dengan sunnah kita bersatu. Kalau bersatu dengan sunnah, sedang hadisnya saja ikhtilaf. Hadisnya saja 3 riwayat. Maka yang benar itu adalah mari kembali ke sunnah melalui pemahaman ulama. Alhamdulillah buya-buya awak kalau menjalehkan, menurut mazhab Hanafi iko dalilnya, menurut mazhab Syafi'i iko dalilnya, menurut mazhab Maliki iko dalilnya. Tapi dalam pengamalan sehari-hari ambo mengamalkan mazhab iko. Itulah yang akan membuat anak-anak awak, masyarakat awak berlapang dada menerima perbedaan. Orang mereka berbeda pilihan waktu pilkada juga berlapang dada. Bisa bersatu orang kok kini. Mangalo awak dalam berbeda mazhab. Iya enggak Pak? Iya kecapa enggak tedang adiknya pakai masker. Lah, ambo pakai peci ambo balik.
Lah, itu tentang mazhab. Lalu kemudian, apakah di zaman Nabi tidak ada sahabat Nabi kok ikhtilaf? Apakah cik pendapat saja? Halaman 8. Sahabat Nabi ikhtilaf ketika Nabi masih hidup. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Dari Pekanbaru, kalau ambo umpamakan Bani Quraizah ndak tabayang di awak. Di awak lah setahun setengah ndak pai umroh. Ndak tahu entah di mana Bani Quraizah kok. Kau berangkat dari Pekanbaru. Janganlah kamu sholat asar kecuali di Payakumbuh. Sholat asarnya mesti di Payakumbuh. Tiba-tiba di kelok 9. Manga kelok 9 yo lah contohnya. Cari contoh lain. Tiba-tiba sampai di kelok 9 tadanga azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pacah dua jamaah. Nan setengah solat di kelok 9. Manga solat di kelok 9? Sebab wakatulah masuk. Tapi nan setengah lagi tidak. Angku-angku tidak solat di kelok 9? Tidak. Sebab Nabi berpesan solatnya mesti di Payakumbuh. Itu terjadi pada zaman Nabi. Sampai di tengah jalan masuk waktu asar. Setengah sahabat solat di tengah jalan. Maka maksudnya di pinggir jalan. Yang solat di tengah jalan jangan goto. Solat. Tapi nan setengah lain solatnya menunggu sampai ke Bani Quraizah. Setelah selesai urusan mereka di Bani Quraizah, pulang mereka ke Madinah, melapor ke Nabi, cik Nabi, nan solat di jalan mengikuti sunnah. Sebab apa? As-salatu ala waktiha, solat di awal waktu. Nan solat di Bani Quraizah, jua ikut sunnah. Manga? Sebab pesan Nabi solat asar di Bani Quraizah. Sabananya pesan Nabi solat asar di Bani Quraizah adalah capek-capek bersegeralah kamu supaya sewaktu sampai di Bani Quraizah masuk waktu asar. Dua-duanya tidak salah. Jadi selama ini masih dalam sunnah tidak masalah. Yang jadi masalah itu marilah kita berlapang dada menerima perbedaan. Yang nggak sholat nggak apa-apa, neraka masih penuh. Itu ndak betul. Sholat di Bani Quraizah sah. Sholat di tengah jalan sebelum sampai ke Bani Quraizah tidak masalah. Pernah terjadi perbedaan di zaman Nabi. Ada contoh lain? Ada. Halaman 9. Sesudah Nabi meninggal Nabi SAW, sebagian sahabat berpendapat Nabi mesti dibawa jenazahnya ke Makkah. Sebab Nabi orang Makkah. Nabi orang Makkah, maka jenazahnya mesti dimakamkan di Ma'la di Makkah. Kecik orang Madinah, Nabi meninggal di Madinah, maka jenazahnya mesti dimakamkan di Baqi. Ikhtilaf antara sahabat. Sampai akhirnya ikhtilaf itu selesai dengan sunnah. Datanglah Abu Bakar Siddiq. Kecik Abu Bakar Siddiq, ma qubidha nabiyyun illa dufina haitsu yuqbadu. Setiap nabi meninggal, maka dikuburkan, dimakamkanlah inya di mana meninggal, dimakamkan di situ. Maka digalilah lubang di bawah kasur tampek lalok nabi, dikuburkanlah inya di kamarnya itu, tidak dibawa keluar ke Baqi. Jadi kalau ada kecil orang salaf tidak ada ikhtilaf. Kok contoh bahwa antara sahabat Nabi pun ikhtilaf. Sedang sahabat Nabi ikhtilaf, apalagi sahabat UAS. Ada ikhtilaf. Halaman 10. Ketika Nabi masih hidup, sahabat Nabi pun berijtihad. Lalu meninggal Nabi, adolai Nabi, mereka berijtihad. Ijtihad itu apa? Membuat pendapat surang dengan fikiran, dengan ilmu nan ada padanya. Ada dua orang sahabat musafir, sampai di perjalanan masuk waktu solat tapi air tidak ada, tidak ada air. Badua nanti eko langsung solat pakai tayamum.
Nanti lai ikut jo solat pakai tayamum. Solat mereka berdua. Selesai solat mereka lanjutkan perjalanan. Waktu masih ada, basuh mereka dengan kolam air. Oase bahasa orang kininya. Kolam air di tengah gurun pasir namanya oase. Aduh lu orang kini membayi nama anaknya. Siapa nama anak ang? Oase. Biar ia menjadi penghilang haus di tengah dahaga. Oase. Kok ada air minum di muka kami kok ada madu. Tapi madu kok indah untuk diminum, untuk iklan. Jadi sampai mereka ke tengah perjalanan, ada basuh kolam air di tengah gurun pasir. Nanti kok baru wudu. Sebab waktu masih ada nya wudu. Nanti indah amu baru wudu sebab ini orang salat dengan tayamum. Ikhtilaf mereka. Nanti mempertahankan solatnya. Ambolah solat dengan tayamum, ambo tidak paralu mau ulang solat ambo. Nanti mengatakan mesti ambo ulang sebab ada air. Ikhtilaf mereka. Selesai perjalanan pulang ke Madinah. Baca rito, ya Rasulullah kami musafir di tengah jalan masuk waktu tidak ada air kami pun bertayamum. Sesudah itu kami lanjutkan perjalanan basuh air. Teman saya Iko indak mau ulang solatnya dengan tayamum saja, sedangkan ambo ulang dengan air. Agak cek Nabi kepada orang yang mengulang solatnya dengan air, laka ajrani, kamu dapat 2 pahala. Nampak tamu solat dengan air, nangka 2 solat dengan tayamum. Sedangkan nan indak mengulang solatnya, agak cek Nabi, laqad asabta sunnah, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah. Dua-duanya benar. Manga mereka sampai ikhtilaf sebab ndak ada handphone. Coba kalau ada handphone waktu itu, kan tinggal nelpon Nabi. Ya Rasulullah, baka ini sehat. Kok ndak lo ada air, bisa ndak tayamum? Bisa ke Cina? Ndak ada. Maka kalau ndak ada alat komunikasi, awak bisa berijtihad. Kemudian sesudah Nabi SAW meninggal, sahabat pun ada juga berijtihad. Berijtihad mereka tentang hukum wajib sa'i antara Safa dan Marwah. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, ulama mazhab, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Thawr, sa'i wajib sebagaimana yang telah diterangkan. Pendapat ini adalah mazhab Aisyah, mazhab Urwah. Sementara Anas bin Malik, maksudnya sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Sirin berpendapat bahwa sa'i tidak, itu hanya sunnah, tidak wajib. Hasil ijtihad yang dilakukan para ulama tersebut disebut dengan mazhab. Itulah asal muasal mazhab. Mazhab Syafi'i, ijtihad Imam Syafi'i. Mazhab Maliki, ijtihad Imam Malik. Mazhab Hanafi, ijtihad Imam Abu Hanifah. Mazhab Hambali, ijtihad Imam Ahmad bin Hambal. Tapi sampai kini tidak ada mazhab Abdul Somad, tidak ada. Sebab ambo tidak cukup syarat untuk jadi imam mazhab. Imam solat saya cukup, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang menyebut jangan pakai mazhab, langsung saja ke Quran dan hadis, berarti inyo sedang menyebut dirinya imam mazhab nang kalimo. Mazhab nang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Mazhab nang kedua Maliki, meninggal tahun 179. Mazhab ketiga Syafi'i, meninggal tahun 204. Mazhab keempat Hambali, meninggal 241. Mazhab-mazhab nan lain banyak imam mazhab. Ada mazhab Imam Al-Auza'i, ada mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Imam Ibnu Abi Layla, ada mazhab Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ada mazhab Imam Laits bin Sa'ad. Mangana nawak danga kini cuma ampe mazhab saja, sebab ampe mazhab ikolah nan murid-muridnya aktif menulis kitab-kitab imam mereka. Imam Laits bin Sa'ad, kana Laitsu ibnu Sa'ad afqahu min Malik. Afqaha min Malik. Imam Laits lebih faqih, lebih alim daripada Imam Malik. Tapi awak tidak ada mendanga. Sebab apa? Sebab muridnya tidak ada menulis. Sehingga imam mazhab meninggal, tidak ada kitab yang ditinggalkan. Alhamdulillah, banyak ulama-ulama awak yang lebih hebat, lebih alim. Tapi mana orang kenal Abdul Somad?
Sebab ceramah ini direkam, diupload ke YouTube. Maka ditonton orang, subscribe, like, and share. Imam-imam mazhab itu menyikapi perbedaan. Imam Hanafi, murid-murid Imam Hanafi, Imam Syafi'i, salat di belakang Imam Maliki di Madinah. Sebab waktu itu yang menjadi mazhab di Madinah itu Imam Malik. Maka waktu mereka salat, yang menjadi imam mazhabnya Maliki, makmumnya Hanafi Hambali, mereka tetap sholat berjamaah walaupun berbeda mazhab. Jadi tidak ada istilah orang tidak sholat subuh tadi, tidak, sebab imamnya indak berkunut. Atau dibalik, ambo tidak sholat subuh sebab imamnya indak berkunut. Yang paling mudah jadi makmum. Imam berkunut, awak ikut berkunut. Imam tidak berkunut, awak ikut saja. Paling mudah jadi makmum. Maka ambo di mana-mana sembahyang, ambo selalu pesan ke panitia, jangan ambo imam. Paling mudah, tidak terlalu banyak tanggung jawab. Jadi siapa yang menjadi imam, tanggung jawabnya besar. Imam masjid yang sudah diangkat oleh ulil amri, dialah yang bertanggung jawab 24 jam. Siapapun tamu yang datang ke situ, walaupun sorbannya sebesar ban Vespa, tidak layak maju. Imam rawatib namanya. Aslinya kalau awak berkumpul di Sumatera Barat iko, yang menjadi imam adalah gubernur ulil amri. Kalau gubernur tidak ada, wakil gubernur. Wakil gubernur tidak ada, ketua DPRD. Ikhtilaf. Ibu-ibu menyebut sekda. Kok namanya ikhtilaf tuh? Memang langsung dipraktekkan ilmu ikhtilaf. Mereka menyikapi perbedaan. Imam Syafi'i sholat subuh di samping kubur Imam Hanafi, falam yaqnut, inyo indak membaca kunut, ta'adduban ma'ahu, karena dia beradab kepada Imam Hanafi. Sebab Imam Hanafi subuhnya indak membaca kunut, Imam Syafi'i subuhnya membaca kunut. Sama so Imam Syafi'i berada di Kufah, inyo sholat di samping makam Imam Hanafi, indak inyo baca kunut karena menghormati Imam Hanafi. Orang kini, kalau nyo tahu ada ustadz dari luar kotanya tiba, sengaja nyo tunjukkan nyo berbeda dengan ustadz itu. Ambonan paling hebat. Imam mazhab dulu merendahkan hatinya karena hormat, saling menghormati. Kalau ustadz pergi ke luar kota atau ada ustadz luar kota datang ke Pekanbaru, solusi dan ustadz tempuh, ambo menjadi makmum saja, sebab sudah ada imam tetap di situ, majulah inyo. Berkunutnya alhamdulillah, ndak berkunutnya ndak masalah, asalkan sama-sama solat Adab Imam Malik. Imam Malik diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid supaya disatukan ciek mazhab saja, kitab Muwatta dijadikan pegangan. Kata Imam Malik, tafarraqu fil buldan. Sahabat Nabi dan ulama-ulama sudah menyebar di seluruh negeri. Wa kullu inda nafsihi musibun. Wa kullun, semuanya mereka itu pendapat mereka benar. Waffaqakallah ya Aba Abdillah. Wahai Imam Malik, Allah memberikan taufiknya kepada engkau. Berdebatlah Imam Malik dengan Imam Hanafi. Imam Malik dengan Imam Syafi'i, murid dengan guru. Imam Malik dengan Imam Hanafi bersahabat. Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i indak basuo. Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, murid dengan guru dan bersahabat. Imam Malik berdebat dengan Imam Hanafi. Kebetulan hadir waktu itu Imam Lais bin Sa'ad. Maka datanglah Imam Lais batanyo ke Imam Malik. Imam Malik, tadi ambo calia waktu angku berdebat dengan Imam Hanafi, keluar keringat. Waktunya berdebat tu keluar keringat, berpeluhnya. Manga? Kata Imam Malik, belum pernah saya berjumpa orang lebih cerdas daripada Hanafi. Sesudah itu Imam Lais basuholo je Imam Hanafi. Imam Hanafi, manga tadi waktu berdebat dengan Imam Malik itu, angku pun juga berkeringat berpeluh.
Apa jawab Imam Malik? Belum pernah ambo basuo orang secerdas Imam Hanafi. Mereka saling membesarkan, saling memuji. Ambo belum pernah basuo orang secerdas Malik dengan hafalannya. Ambo belum pernah bertemu orang secerdas Hanafi dengan argumentasi akalnya. Ulama-ulama dulu saling membesarkan, bukan bantu orang kini. Kalau datang orang ke kotanya, saya tuh, ilmunya seujung kuku ambo. Saling mengecilkan. Maka tadi alhamdulillah iko senior ambo, abang-abang ambo. Ustadz Jelko jauh di atas ambo. Guru kami di Mesir. Sampai di siko dimuliakan ambo. Al-Mukarram, Ustadz, udah ceramah luar negeri, nasional katanya. Mangambang hidung ambo mendang ambo. Habis kok tuh? Capek. Apa kata Imam Syafi'i tentang Imam Malik? Idza ja'akal haditsu an Malikin fasyud. Kalau datang hadis dari Imam Malik, maka pegang, ikatlah erat-erat dengan kedua tanganmu. Tidak adanya mengecilkan. Idza ja'akal khabaru. Kalau datang riwayat-riwayat hadis kepadamu, famalikun najmu. Maka Imam Malik adalah bintangnya. Imam Hambali berkomentar pula tentang Imam Syafi'i. Apa keceknya? Imam Syafi'i itu seperti matahari yang terang benderang. Apakah ulama-ulama Arab Saudi itu tidak ada ikhtilaf sesama mereka? Oh, banyak sekali. Buka halaman 7 balik. Bin Bas mengatakan kalau ruku sujud sembayang, waktu sujud lutui apa lutut? Lututnya dulu turun. Waktu sujud itu kecek bin Bas, sujud lutut dulu, baru tapak tangan. Tapi kata Syekh Albani, tangan dulu baru lutut. Jadi kalau ada ustaz menyebut sifat solat Nabi dalam kitab Syekh Albani, tangan dulu, sampaikan jua kecek bin Bas lutut dulu. Kalau tidak baik orang menyalahkan. Dulu orang salat mengaduk kiblat mencaliak sampai sujud. Di ajaran ini orang salat kena kau lututnya dulu apa tangan? Lutut dulu. Tidak boleh kepala dulu. Tidak boleh kepala dulu. Itu tidak ada mazhabnya. Itu mazhab ayam basuh bareh itu. Halaman 20. Takbir waktu sujud tilawah. Subuh Jumat imam membaca alif lam mim tanzil. Nama ayatnya sajadah, sujudnya tilawah. Apakah waktu turun dan naik itu imam bertakbir apa indak? Menurut bin Bas bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kalau awak salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, subuh Jumat itu turun sama naiknya bertakbir. Tapi kecil Albani enggak. Wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Enggak ada takbirnya. Ikhtilaf. Sebab apa? Sebab enggak ada hadis menyebut. Maka kecil Albani dia enggak ada hadisnya, enggak ada takbir. Tapi kecil Syekh bin Bas, karena Nabi setiap bergerak bertakbir, maka dalam sujud tilawah pun bertakbir. Bin Bas pakai kias. Dikiaskannya. Jadi kalau ada orang yang tidak ada pakai kias dalam ibadah, kau pakai kias. Iya, tapi kalau ulama kami boleh, ulama angku tidak boleh. Itu namanya cadiak surang. Halaman 22. Contoh kasus ketiga. Tahiyatul masjid ditampek solat Id. Solat Idul Fitri, Idul Adha di tanah lapang. Apakah ada tahiyatul masjid di tanah lapang itu? Kecek bin Bas tidak ada. Tidak ada solat sunat tahiyatul masjid di tanah lapang. Kecek Syekh Utsaimin ada. Sebab tanah lapang itulah dipagar pakai seng, pakai plastik tali. Maka begitu sampai di tanah lapang itu mesti solat sunat tahiyatul masjid. Sebab tempat itu tempat solat. Orang yang haid tidak boleh masuk. Ada katanya. Lalu kemudian halaman 23 tentang hukum foto. Foto gambar itu. Kecek bin Bas, foto itu sama dengan patung.
Foto nana do. Itu foto tu. Aku ndak lama lo dengan Pak Gubernur. Gadang lo foto ambo le. Itu ndak salah ambo Pak Wagub. Itu salah panitia. Foto iko kalau kecek Syekh bin Bas iko sama dengan patung. Maka kalau foto iko ada dalam rumah, malaikat ndak masuk. Sebab ini iko patung. Tapi keterangan Syekh Utsaimin, keceknya amat taswir foto al-an yang ada kini alladzi yusallitu fihi al-insanu alatan ala jismin muayyanin, ada alatnya yang dipakai untuk menggambar orang, fayantabi hadzal jismu fil waraqah, lalu gambar orang itu terpantul di karateh fil waraqah, fa hadza fil haqiqati laisa taswiran, maka gambar iko indak sama dengan patung. Sebab li anna taswir masdar sawwara ja'ala syai'a ala suratin muayyanin. Sebab patung itu ada membentuk patung Abdul Somad, ada hidungnya, ada telingonya, ada matanya. Sedang itu hendak, iko diambil gambar. Kalau dulu berbunyi, iko hendak berbunyi, rupanya lah jadi. Awak tengah jadi. Ikhtilaf mereka tentang foto ko. Halaman 20 sampai contoh tentang kasus kalimo. Umroh berkali-kali sewaktu sampai ke Makkah. Sampai Kabir Ali niat umroh. Sampai ke Makkah tawaf dan sa'i. Hari kedua umroh joleh. Hari ketiga umroh joleh. Hari keempat umroh joleh. Sampai hari di Makkah umroh tarui. Kecek bin Bas boleh. Tikrarul umrati la haraj fi dhalik. Boleh, tak apa keceknya. Tapi kecek Syekh Ibnu Utsaimin ulang-ulang bid'ah, ulang-ulang umrah dalam sekali perjalanan itu bid'ah keceknya. Ikhtilaf mereka. Salat tarawih 23 rakaat. Ditanya ke Syekh bin Bas. Syekh bin Bas, ba'ah hukumnya salat tarawih 23 rakaat? La haraj, boleh. Tapi kecek Syekh Albani, labiah dari sabaleh rakaat bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi tarawih itu sabaleh, labiah dari sabaleh bid'ah. Aikona nambah cari-cari ya. Kalau bisa sabaleh ayatnya kulhu saja. Habis waktu. Habis waktu awak. Disambung, nambah serahkan ke protokol. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.